Kiranya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan berkah untuk Bapak Ibu sekalian. Amin amin rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang berhijrah, sesungguhnya orang-orang yang berjihad di jalan Allah, maka dialah golongan orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 218. Saya berdoa kepada Allah, semoga yang hadir di majelis ini insya Allah hamba-hamba yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Bertakwalah kepada Allah dan lihatlah kehidupanmu yang akan datang. Ingat, dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Ingat, dunia itu fana. Kau datang dengan telanjang, akan pulang dengan telanjang. Kau datang tidak membawa apa-apa, pulang pun tidak membawa apa-apa. Manusia tidak punya hak privilege. Semua yang Anda miliki titipan Allah. Ruh yang Anda punya pun akan dikembalikan kepada pemiliknya. Maka ayat ini mengajarkan bermuhasabalah. Kalau dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Perbanyaklah ibadah,
Perbanyaklah modalmu, sebab alam kubur sedang menantimu. Cepat atau lambat, sakit atau tidak, suka atau tidak, kematian akan dipergilirkan ke rumah masing-masing. Hari ini bisa jadi kau ditinggalkan atau kau meninggalkan. Saya hanya mengingatkan, suasana duka akan datang ke rumah Anda silih berganti. Saya hanya mengingatkan, kematian akan menjumpai Anda dalam waktu dekat. Ingatlah, hidup di dunia bukan selamanya. Dunia tempat mengumpulkan modal untuk menuju alam berikutnya. Quran Surah Al-Hasyr, surat 59, ayat 18 sampai dengan ayat 24. Dan saya berdoa, semoga yang duduk di sini pandai menjadi hamba yang bermuhasabah. Saya berdoa, semoga kita siap mengisi tahun baru 1447 Hijriah di bulan Muharram dengan semangat yang baru, ibadah yang kuat, dan menjadi hamba yang dicintai Allah. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Sebentar lagi kita akan meninggalkan 1446 dan tidak terasa beberapa hari lagi kita akan menyambut datangnya 1 Muharram 1447 yang jatuh pada hari Jumat. Dan tolong, bulan Muharram itu bulan yang baik. Bapak buka At-Taubah 36. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahram fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tatlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. 1 tahun itu ada 12 bulan. Allah membuat 1 tahun 12 bulan seiring dengan penciptaan langit dan bumi dan bergesernya siang dan malam. Setiap bulan itu punya nama dan makna. Bukan sekedar nama, tetapi nama dan makna. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Dzulhijjah. Ingat, bulan Ramadan adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan yang mendidik kita agar dekat kepada Allah dengan ibadah-ibadah.
Bulan Syawal berasal dari kata syalah yang berarti meningkat. Orang yang masuk bulan Syawal berarti memasuki bulan peningkatan. Maka di bulan Syawal ibadah Anda wajib bertahan dan meningkat. Bulan Zulqaidah, Dzulhijjah dan Muharram disebut bulan haram. Maka siapa yang berdoa di bulan ini, doanya dikabulkan. Masya Allah. Karena kita berada di akhir Dzulhijjah dan akan memasuki Muharram, ayo kita berdoa dulu. Semoga mulai malam ini urusannya dimudahkan. Semoga mulai malam ini rezekinya dilancarkan. Semoga mulai malam ini rumah tangganya ditentramkan. Semoga mulai malam ini suaminya setia dan tidak bertingkah. Semoga mulai malam ini istrinya soleha dan tidak matre. Semoga mulai malam ini ibu-ibu uang belanjanya ditambah. Semoga mulai malam ini hutang dan cicilannya lunas. Dan semoga mulai malam ini hajat kita dikabulkan. Mari kita bersemangat untuk berdoa. Sebab Nabi berkata, laisa syai'un akramah 'ala Allah Ta'ala minad du'a. Tidak ada kemuliaan yang menolongmu kecuali doa. Surat Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Siapa yang berdoa, doa ini akan memudahkan urusannya. Surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Setiap orang yang berdoa pasti dikabulkan dengan syarat. Ada syaratnya, ibadahnya maksimal. Maaf, kalau ada doa yang tidak terjawab, berarti ibadah Anda kurang. Mohon maaf, kalau doa Anda sampai hari ini masih delay, tahu delay ya? Telat, terpending, berarti ibadah Anda kurang. Allah nggak pernah ingkar janji. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Siapa yang menjawab setiap perintahku dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun. Semua keinginannya akan dimudahkan. Tahajudnya rutin nggak? Tahajudnya nggak putus ya kan? Jawab pertanyaan saya. Duhanya rutin nggak? 5 waktu di masjidnya tiap hari rutin nggak? Kurang, ibadah kita kurang. Itu kenapa doanya delay. Tapi semoga mulai malam ini tidak delay lagi. Apakah siap mulai malam ini kita merubah diri? Berhijrah menuju keridhaan Allah yang lebih baik. Baik, kita awali dengan doa bersama-sama. Khusyuk kita bermunajat. Insya Allah mulai tahun depan 1 Muharram hidup kita dimudahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu
abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma aslih qalbi wal amali. Allahumma ahrimni laddata ma'syiatik warzuqni laddata ta'atik ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, a'udzu bika minal ajsi wal kasal, a'udzu bika minal jubni wal bukhl, a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Insyaallah doa ini membuka kebaikan malam ini. Insyaallah mulai malam ini Allah akan mudahkan jalan hidup kita. Sebelum tausiah dimulai, kita akan menabung dulu di jalan Allah. Sedekah setelah sholat Isya. Ada banyak rahasia dalam Al-Quran yang tidak Anda maksimalkan, Pak. Saya yakin ibu ingin rezekinya lancar. Memang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memakai Ibu, uang itu nggak masalah. Yang masalah kalau nggak punya. Siapapun yang duduk di tempat ini pasti pernah kelimpungan gara-gara Masya Allah. Rumah tangga kalau cuman ada cinta tapi kurang uang, OMG, hello. Ibu, bahkan teman saya ngomong gini nih, biar kata suami jelek yang penting banyak. Masya Allah. Nggak apa-apa suami hitam kulitnya yang penting sering kasih. Masya Allah. Suami sering ninggalin istri sibuk cari kerja, nggak apa-apa, yang penting sebelum ninggalin istri ninggalin. Masya Allah. Ternyata baru tahu ya Pak ya, suaminya nggak penting-penting amat, sebab bagi mereka yang penting adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kejam amat. Ibu, setiap orang ingin rezekinya lancar, ya kan? Mari saya ajarkan satu doa dari Rasulullah agar rezekinya selalu lancar, ya. Bapak tahu rahasia doa ini? Kalau Anda rajin membaca doa ini, rezeki Anda tidak pernah putus. Demi Allah, saya menggaransi. Ibu, kita baca doa ini ya. Semoga rezekinya nggak putus. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akfir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfirli. Amin. Insyaallah. Yang kedua, jangan lupa sedekah setelah sholat Isya. Ini rahasia yang ada dalam surat Al-Baqarah 274. Allah berkata, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun.
siapa yang bersedekah di siang hari dan malam hari, habis Isya, sebelum tidur, maka Anda sedang menutup kebaikan dalam hidup Anda. Insya Allah di pagi hari Anda akan menjemput rezeki yang barokah. Jangan lupa sebelum tidur, habis sholat Isya, tutup dengan sedekah. Berapapun gak apa-apa. Yang penting banyak, tapi ikhlas. Ayo, kita buktikan ayat ini. Kita akan sedekah malam ini. Insya Allah besok pagi rezeki sedang menunggu Anda. Sambil bersedekah, kita berselawat dulu kepada Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Allah ya Nabi, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, marhaban ya nurul aini, marhaban tala'al badru alaina min sani wajaba syukru mada'alin salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salat. Ala Yasin, ala Yasin, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa
wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyya Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sehat Ibu? Udah lama nungguin gue. Maaf ya, harus diisi oleh penceramah awal. Masya Allah, semoga kesabarannya menanti saya dibalas dengan keberkahan. Sehat Pak? Kok Bapak lemes ya? Ibu aja happy. Sehat Pak? Alhamdulillah. Selama ini cuma nonton gue di TV ya. Sekarang udah lihat aslinya dan ternyata OMG hello. Masya Allah. Terima kasih kepada Ketua DKM yang sudah mengizinkan saya hadir di masjid ini bermuajahah dengan hamba-hamba Allah calon penghuni surga. Just information, acara ini gratis. Riza Muhammad datang ke tempat ini tidak dibayar sepeser pun. Jadi besok yang ingin mengundang saya dimanapun, selama untuk kepentingan masjid dan majelis taklim, tidak berbayar. Masya Allah, kali aja ibu mengundang gue ya gak sih? Tapi ingat, acara masjid dengan majelis taklim. Kalau acara pribadi beda lagi. Antar acara pribadi. Ibu, silakan yang punya majelis taklim, yang ingin mengundang acara-acara saya, gratis. Masjid manapun yang ingin mendatangkan saya, gratis. Insya Allah, semoga Allah menggantinya ya. Terima kasih kepada Ade MC. Kamu kelas berapa? Oh, Masya Allah. Kelas 1 udah berani tampil ya. Keren ini. Semoga menjadi generasi syabun nasa' bi ibadatillah. Anak-anak yang sayang dan taat kepada Allah. Masya Allah. Ini pengajian yang menguras energi ya. Kenapa? Di sebelah saya banyak commercial break ini. Ke barat, ke timur, naik turun. Kalau ustadznya nggak bermental baja, nggak bakalan seperti ini. Untung sudah terlatih. Nggak apa-apa. Namanya juga dunia anak-anak ya Pak ya. Kalau begini jangan dimarah ya Bu. Jangan dibentak. Karena mereka punya trauma. Sense of trauma. Kalau dia dimarahi di pengajian, dia akan punya mindset negatif tentang pengajian. Makanya kalau ada anak-anak lari-lari ketika sholat, Bapak jangan bentak anak itu. Karena apa? Sense of trauma. Anak yang di masjid bermain-main itu wajar Pak. Dunianya anak-anak. Jadi kalau bisa orang tuanya memang betul-betul menjaganya. Tapi kalau lagi ribut dan ramai, jangan diusir. Karena apa? Kalau sampai dia tidak betah di masjid, berbahaya untuk anak-anak kita. Nggak apa-apa, mereka bermain, loncat-loncat, nggak apa-apa ya. Namanya juga dunia anak-anak. Yang penting ibu jangan loncat-loncat ya. Masya Allah. Jamaah. Alhamdulillah.
Kehidupan yang Allah titipkan adalah sebuah proses panjang. Ibu jangan berpikir kehidupan itu cuma di dunia, Pak. Terlalu sempit kalau Anda berpikir hidup itu hanya di dunia. Demi Allah, Al-Quran menjelaskan beberapa fase kehidupan yang sudah Anda lewati, sedang Anda jalani, dan akan Anda nikmati. Ibu, kehidupan pertama yang Allah buat adalah kehidupan alam ruh. Sebelum manusia dibentuk dengan gabungan antara jasad dengan ruh, 50.000 tahun yang lalu, ruh tercipta di Lauhul Mahfuz. Ibu, ruh itu sudah ada duluan. Surat Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hada ghafilin. Ruh ini disumpah. Semua ruh dikumpulkan, Mbak. Mau ruh orang Nasrani, mau ruh orang Yahudi, semua dikumpulkan. Karena semua ruh itu Islam asalnya. Ditanya sama Allah, alastu bi rabbikum, wahai ruh, apakah aku ini Rob kalian? Ruh menjawab, qalu bala syahidna, kami menjadi saksi, engkau adalah Tuhan kami. Maka setiap orang akan mengalami fase ruh. Itu kenapa ruh harus dikembalikan kepada tempatnya. Ibu, kehidupan yang kedua yang disebut alam janin. Setiap manusia berproses dari nutfah, sperma, menjadi alaqah, segumpal darah, menjadi mudghah, segumpal daging. Itu terjadi di dalam perut. Itulah yang disebut alam janin. Seorang wanita memiliki rahim. Itulah janin dititipkan di rahim seorang wanita. Ibu, apa yang ada dalam perut Anda itu adalah kehidupan fase kedua manusia. Ibu, engkaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding mengandung lagi, mengandung terus. Bapak sadar gak, Pak? Sebelum Bapak berkumis, ya, Bapak itu ada di dalam perut seorang wanita. Ibu, rahim yang Anda punya, yang sempat mengandung dan melahirkan, itu adalah fase kehidupan manusia kedua. Ingat, 124 hari, 4 bulan, unsur ruh akan ditiupkan bergabung dengan jasad. Perempuan merasakan kehadiran ruh, ditiupkan ke perutnya ketika kandungan 4 bulan. Jadi berbahagialah menjadi seorang wanita karena Anda berjasa dalam proses pembentukan manusia. Masya Allah. Itu kenapa perempuan derajatnya 3 kali lebih tinggi. Bapak ingat tidak hadis Rasulullah? Seseorang bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, man ahakku bihusni sahabati? Siapakah manusia yang wajib aku muliakan? Qala ummuka, ibumu. Thumma man, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Thumma man, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Thumma man, siapa lagi? Abuka, ayahmu. 3 kali penyebutan ibu menandakan proses
wanita dalam melahirkan adalah proses kehidupan yang dimuliakan Allah. Ibu, dia pikir gampang. Yang jadi laki-laki, ya Allah, Bapak besok beli semangka 10 kilo ya Pak. Bila ban di perutnya, Bapak jalan 9 bulan. Itu aja beratnya luar biasa. Apalagi seorang ibu dengan proses begitu. Wow! Kalau seorang suami betul-betul memahami deritanya mengandung, proses melahirkan, kadang sesak nafasnya, perjuangan antara hidup dan mati, Anda takkan mampu menyakiti istri Anda. Makanya Bapak kalau istri melahirkan, nonton. Nobar. Nonton barengnya nggak sih? Biar dia tahu proses melahirkan dari kepala, rambutnya sampai keluar. Nangis laki-laki itu kalau melihatnya. Kenapa seorang suami semena-mena kepada istrinya? Karena Anda tidak menyaksikan langsung siaran melahirkan. Ibu, semua keempat-empat anak saya menyaksikan langsung proses melahirkannya. Darah yang keluar, dijahitnya istri saya. Masya Allah, begitu kuatnya menanggung rasa sakit. Terus kita mau nyakiti hati perempuan, dasar. Bapak harus lihat Pak, Masya Allah Pak, berat menjadi wanita itu. Itu kenapa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu. Seorang wanita dimuliakan karena mengalami kelelahan yang tidak dialami laki-laki saat mengandung, melahirkan, dan menyusui. Masya Allah. Ibu, dua alam sudah Anda nikmati. Dan tiga alam yang diciptakan Allah adalah alam dunia. Ingat, dunia ini bukan tempat berfoya-foya, bukan tempat bersenang-senang, tetapi dunia ini adalah tempat pengumpulan MODAL alias modal. Ini tempat modal, Pak. Kenapa dunia diciptakan? Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dunia diciptakan agar Anda beribadah. Halo. Jadi wajar kalau di dunia banyak ibadah karena kehadiranmu, kehadiran dirimu, diciptakanmu tujuannya satu, setelah hidup di dunia ibadah. Yang tak wajar, orang yang malas sholat, malas ke masjid, malas ibadah, terus hidup di dunia. Itu namanya orang yang tak tahu diri. Ibu, Anda harus sadar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Maka dunia ini didesain agar kita selama hidup di dunia perbanyak ibadah. Bapak lupa transaksi yang sudah Bapak ucapkan dalam Quran surah Al-An'am 162. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabb. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk bohong. Apakah betul waktu Anda lebih banyak untuk Allah? Halo Pak, apakah betul waktu Anda lebih banyak untuk ibadah? Jawab. Mana lebih banyak habis waktu kita? Ngurusin dunia apa ngurusin ibadah? Kan janji sekedar janji. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pret.
Katanya hidupnya buat Allah, ibadahnya buat Allah. Kenyataannya, waktu Anda sibuk dengan dunia, giliran kerja, keringat sampai ke pantat-pantat. Cari duit, pontang-panting untuk kebutuhan keluarga. Giliran disuruh sholat tahajud, malasnya luar biasa. Itu yang dikatakan hidupnya untuk Allah. Alah, Ibu, sadar dong. Anda dan saya diciptakan porsinya untuk ibadah. Jadi wajar kalau hidup banyak ibadah. Karena dunia ini tempat pengumpulan modal. Jamaah, Ustadz, berarti kita sudah sadar hidup ini memang perbanyak ibadah. Kemudian kehidupan ini punya tugas, Pak. Bapak baca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا وهو العزيز الغفور. Kematian dan kehidupan dipergilirkan agar Allah melihat siapa amalnya yang paling baik. Udah, jangan macam-macam. Hidup di dunia itu adalah ahsanu amalah, mengumpulkan amal yang baik karena Anda tidak lama. Bu, dunia itu fana, guys. Dunia itu fana, besti. Apa itu fana? Titipan. Semua akan dikembalikan. Ingat, Anda tak punya hak privilege. Haknya itu Allah. Semua yang punya Allah. Tak ada yang setia. Semua akan sendiri-sendiri. Kalau ibu mati, apakah suami ikut dikubur? Ngapain? Kalau ibu mati, suami ngapain? Kawin lagi. Alah, nangisnya paling cuma sebulan doang, ya nggak sih? Alah. 2 bulan sudah berubah. 3 bulan sudah riset sebelah. 4 bulan ada tetangga janda yang sedang menunggu, ya nggak? Bulan kelima nikahin janda. Uhui, ibu dikubur, dia nikah lagi. Kasihan deh loh. Ternyata nggak ada yang setia dalam hidup ini, ya nggak sih? Suamimu itu titipan. Kalau tidak diambil Tuhan, diambil kan? Heran gue. Pak, Bapak mengumpulkan pundi-pundi kekayaan itu, Bapak yakin harta Bapak dibawa mati? Motor Anda, rumah Anda, semuanya tak bermanfaat. Kecuali apa kata Nabi? Idza matal insanun qata'a amaluhu. Kematian itu menghanguskan semua amal. Illa min thalathah. Kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah. Sedekah jariah. Wa ilmin yuntanfa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Wa waladin soleh yad'u lahu. Doa anak yang soleh. Itu aja modalnya, Bu. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Yang lainnya mampus. Halo? Halo? Sudahlah. Hidup ini bukan abadi. Ada batasnya. Anda nggak sadar kemarin tetangga Anda ada yang meninggal. Ya nggak sih? Anda nggak sadar kemarin bertakziah ke rumah tetangga. Kalau Anda bertakziah, suatu saat nanti tetangga yang akan bertakziah ke rumah Anda. Demi Allah. Hari ini mungkin Anda takziah ke istri tetangga. Besok bisa jadi tetangga datang ke rumah Anda karena istri Anda yang meninggal. Siap-siap loh, Pak. Siap-siap loh ya.
Saya bilang siap-siap. Dalam tempo dekat ini, saya tidak tahu siapa di antara yang hadir ini akan dipanggil sama Allah. Kita nggak tahu. Umur itu rahasia, betul? Kematian itu tiba-tiba. Enak dong kalau ada janji kematian. Mati tanggal 6 ya. Siap-siap dong, ya nggak sih? Bu, matinya bulan depan ya. Enak dong. Tak ada kompromi, Pak. Tak ada kompromi. Kalau sudah kematian tiba, hari itu Anda tak ada waktu untuk memperbaiki diri. Itu kenapa mumpung masih hidup, mumpung masih ada waktu, perbaiki amal ibadah kita. Sebab alam yang keempat adalah kullun nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap yang bernafas pasti mati. Wahai manusia, janganlah kau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin raja-raja, rakyat biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, Ustadz Riza. Seneng kali dia. Bilang mati ambil ketawa loh, Pak. Ya Allah, doain gue mati lagi. Ibu, ya Allah, waktu itu akan tiba loh ya. Waktu itu akan datang loh, Pak. Cepat atau lambat, kematian itu akan Anda rasakan. Pertanyaannya, apa yang dia coba? Oh, kemana aja selama ini? Modal sampai nggak cukup, itulah. Berarti kita terlalu sibuk dengan urusan. Ingat, kematian itu diawali dengan sakaratul maut. Masya Allah. Coba ibu lihat jenazah. Kalau sakaratul maut Anda saksikan, Pak. Dikulitinya dari kaki, Pak. Ditariknya nafas itu dari kaki dulu. Ketika kaki sudah ditarik ruhnya, Nabi berkata, seperti duri yang ditancapkan ke daging, lalu ditarik dengan serentak. Atau seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Sakitnya luar biasa. Dan Bapak tahu, puncak kesakitan sakaratul maut kalau sudah di dada. Ruh sudah melewati dada ini, menuju kerongkongan, kadang sampai ngorok sakaratul maut. Sampai nazak, Pak. Bapak tahu, ketika sampai di dada, kata Nabi, sakitnya seperti 300 kali bacokan pedang ditancapkan ke dada. Nabi berkata, 300 kali pedang yang ditancapkan ke dada. Sakitnya luar biasa. Tidak ada rasa sakit yang akan dialami manusia yang paling berat kecuali sakit ketika sakaratul maut. Sakit banget, Bu. Sakitnya luar biasa. Sampai Nabi berkata, kalau aku tahu sakitnya seperti ini, aku mohon kepada Allah agar semua umatku sakitnya sakaratul maut ditimpakan kepadaku. Sakit, Bu. Makanya ketika sakaratul maut, Pak, orang udah gak inget apa-apa. Biar kata wajah istri cantik, Pak, alah. Sudah sakit itu lupa kepada apapun. Yang dipikirkan sakit, ya Rabb, sakit. Itu kenapa kalau ada orang mati ditalkin, la ilaha illallah. Sebab bacaan zikir meringankan sakit. Anda akan merasakan itulah. Ingat omongan saya. Diawali rasa sesak yang luar biasa. 300 kali bacakan pedang ditancap ke dada. Kalau Anda sudah berada di fase itu,
Anda harus ingat omongan ini. Nabi sudah mewasiatkan, sakitnya sakaratul maut, sakit terparah dalam kehidupan. Ibu, alam yang keempat itu disebut alam kubur atau alam barzah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Anda berada di dalam keranda itu, ditutup dengan kain hijau. La ilaha illallah. Ruh Anda melihat, Bu, ya Allah, itu jasadku ya Rabb, diantar sama anakku, diantar sama cucuku ya Rabb. La ilaha illallah. Anda melihat proses semua. Ketika Anda dimandikan, Anda melihat secara langsung tubuh Anda yang dimandikan orang. Tapi Anda tak berdaya. Cuma nonton, jangan kayak film Indosiar. Ini aku. Ya ampun. Ini aku. Allah. Ibu cuma melihat, Anda cuma nonton, Mbak. Menyaksikan tubuh Anda yang diperlakukan tak berdaya, dimandikan, dikafani, disolatkan, digeletakkan. Tubuh yang Anda bangga-banggakan, tubuh yang Anda sayang-sayangi, tak berdaya saat itu. Hanya orang yang membantu semua prosesnya. Diiring ke kuburan Anda lihat, Pak. Dan 7 langkah terakhir keluarga meninggalkan. Kedengeran, Mbak? Itu dihitung. Ruh yang menghitung. Sampai kenceng di telinga Anda. Sampai hitungan 7 kali. Terompahnya 7 kali meninggalkan kubur. Kubur sepi. Ruh dimasukkan kembali sama Allah. Ya Allah. Anda waktu dikubur, pas dimasukkan lagi, ya Allah. Wa ya'tihi malakani fayujlisanihi. Datanglah 2 malaikat mendudukkan Anda. Walaupun ruh sudah masuk, Anda lemes, Bu. Gak ada tenaga. Anda cuma tahu, ya Allah, aku udah mati. Tapi mau menggerakkan tangan itu gak bisa, Pak. Fayujlisanihi. Malaikat yang mendudukkan Anda. Didudukkan. Fayukulani lahu. Dan ditanya 4 perkara. Marabbuka! Siapa Tuhanmu? Madinuka! Apa agamamu? Mahadha rajul ladzi bu'itsa fikum. Siapakah laki-laki yang diutus membawa risalah? Mayudrik! Dari mana engkau tahu semua jawaban ini? Tetapi bukan mulut yang bicara, karena Allah tahu mulutmu itu lemes. Selama di dunia mulut ini, ya Allah, kalau nggak ngomongin orang, ngerasanin orang, Bu, kalau udah ngomong lemes. Allah tahu mulut Anda lemes. Jadi mulut itu tak bergerak seperti kekakuan dan kebukuan. Lalu siapa yang menjawab? Marabbuka. Siapa Tuhanmu? Yang menjawab itu adalah iman. Marabbuka Allah. Tuhanku, Rabbi Allah. Madinuka, diniyal Islam, agamaku Islam. Mahada rajul ladzi bu'itsa fikum huwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayudrik qara'tu kitaballah wa amantu bihi. Dari mana kamu tahu? Aku membaca Quran dan aku beriman. Itu yang menjawab iman. Mulut Anda. Kalau dilepas mulutnya enak dong. Udah hafal kan ya Pak? Siapa Tuhanmu? Allah. Tetapi mohon maaf, mulutmu yang lemes itu dikunci. Ibu, kerepean dan contekan Anda tak bermanfaat. Selama belum mati latihan. Siapa Tuhanmu? Allah. Apa kamu? Islam. Siapa Nabimu? Muhammad. Dari mana kau tahu? Baca Quran. Aku udah hafal. Aku udah siap. Lu pikir semudah itu? Hello?
Karena tahu mulut manusia itu sarangnya dosa, kenapa ketika mati dikunci tak punya rasa. Tetapi yang jujur adalah keimanan Anda. Kalau yang menjawab jujur, memang taat kepada Allah, dibukakan pintu dari surga. Dihamparkan permadani dari surga. Anda nikmat di kubur Anda. Sejuk hawanya. Tetapi bagi yang tidak bisa menjawab, Marabuka la adri. La adri. Aku tidak tahu. Madinuka la adri. La adri, aku tidak tahu. Semua jawab tidak tahu. Kalau sudah jawabannya tidak tahu, dibukakan pintu dari neraka. Permadaninya panas dari neraka. Suasananya semua dari neraka. Kau akan menikmati azab kubur sampai kiamat tiba. Bapak sadar nggak? Hidup di kuburan itu lebih lama daripada di dunia. Rasulullah hidup di dunia 63. Tetapi sampai hari ini Rasulullah berada di kuburnya. Berapa ribu tahun beliau di kuburnya. Dan Anda merasa cukup dengan modal yang Anda miliki. Kehidupan kubur Anda itu lebih panjang usianya daripada di dunia. Hati-hati. Di kubur itu lebih lama Anda hidup. Anda pikir di kuburan itu enggak hidup? Hidup. Anda yang dikubur itu hidup, jamaah. Dan semua akibatnya akan Anda rasakan selama di dunia. Kalau amal Anda cukup, Anda bahagia dapat nikmat kubur. Kalau amal Anda buruk, Anda akan menerima azab kubur yang sangat pedih. Luar biasa azab kubur itu, Pak. Dan azab kubur itu nyata, Pak. Nyata, Bu. Ada. Maka berhati-hatilah, mumpung waktu masih cukup. Dari kubur, manusia akan dibangkitkan setelah kiamat. Kiamat pertama, suara trompet Israel. Kok mati? Trompet pertama ditiup. Hancur semuanya. Lebur semuanya. Hancur. Trompet kedua ditiup. Saat kebangkitan kedua. Ada hujan dari langit. Semua yang dikubur bangkit seperti kecambah. Bangkit lagi. Tengkorak-tengkoraknya dikumpulkan kembali sama Allah. Disatukan abu-abunya kembali. Utuh kembali menjadi manusia. Itulah yaumul ba'ats, alam kebangkitan. Setelah itu yaumul mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar. Bapak tahu padang mahsyar di mana? Tangerang. Kali ada yang bilang padang mahsyar Tangerang. Palestina. Kenapa Anda membela Palestina? Baitul Maqdis, Ardul Mahsyar, wa Ardul Mansyar. Baitul Maqdis, Palestina, tanah kebangkitan dan tanah pengumpulan. Anda dipertemukan di Palestina. Semua manusia dibangkitkan dari bumi Palestina. Setelah bangkit Anda berjalan, Pak. Yaumul Mahsyar. Setelah itu dikumpulkan, diantre seantre-antrenya untuk masuk dalam Yaumul Hisab. Ditimbang. Usiamu mati 60. Mana banyak pahala dengan dosanya. Ditimbang matinya 63. Mana banyak maksiat dengan ketaatannya. Kalau banyak pahalanya, Anda akan terima rapot dari tangan kanan. Kalau banyak buruknya, Anda akan terima rapot dari tangan kiri. Setelah yaumul hisab, Anda digiring melewati yaumul syirat. Jembatan penyeberangan. Kanan kirinya neraka jahanam. Ada kail pengait seperti pancing dari besi yang akan merobek dan mengajak seseorang jatuh ke sana. Banyak umat Rasulullah yang jatuh dan tidak tertolong. Hanya orang-orang yang Allah ridhoi bisa melewati garis syirat. Ada yang merangkak, ada yang jalan cepat, ada yang jatuh. Masya Allah. Setelah jembatan itu, tibalah di alam yang terakhir. Yaumul jaza, hari pembalasan. Sebelah kanan surga, sebelah kiri neraka. Semua akan punya posnya masing-masing.
buat yang pengen ketemu Madonna, buat yang pengen ketemu Sri Devi, buat yang pengen ketemu artis-artis, itu di neraka. Ibu meminta tanda tangan siapa, Bu? Mau ikut mereka? Ih, semoga Anda berada di jalur kanan ya, ditempatkan di surganya Allah. Tapi ada juga yang masuk neraka dulu. Habis digoreng, gosong, baru diangkat ke surga. Terus penghuni surga bilang, ih gosong amat ya. Iya, aku mampir dulu ke neraka. Ih, ya Allah. 9 fase kehidupan yang akan Anda lewati. Apakah sudah cukup bekalnya? Halo, masih mau main-main dengan dunia yang sementara? Aduh, terlalu singkat hidup ini untuk dimanfaatkan hanya ngejar kepentingan dunia. Tolong mumpung ada waktu, yuk. Tahun baru Muharram, sadarkan dan mari kita bermuhasabah. Hijrah menjadi orang yang lebih baik. 2 amal ibadah yang diajarkan. Innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Allah senang dengan orang yang bertakwa dan berbuat baik. Perbanyak ibadah. Nanti malam bangun jam 3. Alarm di handphonenya setel. Ngapain? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Salat tahajud. Habis tahajud baca Quran. Nunggu adzan subuh. Habis adzan subuh raqatul fajri khairum minad dunya. 2 rakaat sebelum subuh. Salat subuh berjamaah untuk laki-laki. Laki-laki nggak boleh sholat di rumah. Hei. Laki-laki di masjid nggak boleh di rumah. Sekali lagi, laki-laki tidak boleh di rumah. Kalau Anda di rumah berarti Anda laki-laki jadi-jadian. Ibu punya suami yang soleha? Halo? Suami Anda soleha? Soleh apa soleha? Oh, namanya soleh. Laki-laki soleh itu di masjid. Kalau laki-laki 5 waktu di rumah namanya laki-laki soleha. Ganti sarungnya dengan mukena, daster sekalian. Heran gue laki-laki kok di rumah. Habis subuh jangan tidur. Dikir pagi. Sampai syuruk sholat 2 rakaat. Setelah itu pulang sholat duha 4 rakaat. Qobliyah duhur 4 rakaat. Sholat duhur tepat waktu. Ba'diyah duhur 4 rakaat. Qobliyah asyar 4 rakaat. Sholat asar tepat waktu. Habis asar dikir sore. Tunggu maghrib. Habis sholat maghrib 2 rakaat setelah maghrib. Isya 2 rakaat setelah isya. Puasa Senin dan Kamis. Ayyamul bid. Sedekah. Baca Quran. Dan jaga hati. Jaga mulut. Ngaji lajin. Taklim lancar. Kerudung lebar. Baju lebar. Mulut astagfirullah. Heran. Ngaji iya ngomongin orang iya. Apa manfaatnya emak-emak nih ya Allah. Ini dijaga ya. Udah, ngomong yang baik-baik aja. Kalau nggak baik lebih baik. Betul, di rumah itu lebih bagus. Waqurna fi buyutikunna. Perempuan hendaklah di rumah. Karena perempuan kalau sudah keluar rumah, kumpul sama temannya. Dunia dalam berita, berita dalam kala insert. Perempuan itu nggak bisa kumpul, Pak. Bapak-bapak sama saja. Bapak-bapak juga kalau ngumpul-ngumpul begini nih. Saya pikir bapak-bapak ini nggak suka ngomongin orang loh. Ternyata lebih galak daripada perempuan.
Jadi Bapak kalau ngumpul di masjid, stop gibah, Pak. Gibah itu apa? Membicarakan orang sesuai dengan faktanya. Kalau tidak sesuai fakta namanya fitnah. Aisyah pernah ditegur karena ada orang pengemis. Aisyah bilang begini, ih pendek banget ya. Rasulullah bilang, itu gibah, dosa. Memang pendek, tapi itu dosa. Ada orang gemuk, gemuk amat, itu dosa. Ibu, ada teman alisnya miring sebelah gitu. Miring sebelah ya, itu dosa loh. Udah diem aja, diem. Kenapa sih diem? Udah. Lagi makan di rumah teman kondangan, ditanya sama temannya, ayamnya enak? Ayamnya enak? Keras. Oh ya Allah, nggak boleh bilang ayam keras itu. Dosa lah menghina makanan, jangan. Nih, lagi makan kue di kota itu ada yang nggak enak, diem aja. Sudah ya, diem ya. Rajin sholat tapi mulutnya berkibar ya. Semoga ini praktek ibadah dan amal soleh. Mari kita berubah hari ini lebih baik. Insya Allah tahun baru lebih khusyuk. Hindari dosa dan maksiat. Salatullah ala taha salatullah ala yasin. Janji mulai malam ini stop congornya ngomongin orang. Janji? Awas lo ya. Saya pegang janjinya. Mulai hari ini tidak pernah gibah lagi sama orang. Gak usah komentarin orang, diam. Gak usah buka aib orang, diam. Kayak situ paling oke aja. Ibu? Janji lo ya. Janji loh. Bapak juga janji loh, Pak. Gak usah ngomongin orang habis ini. Stop. Biarin deh. Acara akan kita lanjutkan dengan doa dan wakaf Al-Quran. Seperti yang Mas Hengki jelaskan, tolong Al-Qurannya bawa kemari Mas Hengki. Ibu, kami mengajak jamaah untuk ikut program tebar Quran ke seluruh Indonesia. Saya punya program, Pak, kasih Quran gratis ke pesantren dan masjid di seluruh Indonesia. Kenapa? Ini kata Nabi adalah sedekah jariah yang paling baik sebagai bekal kematian. Nabi berkata dalam hadis Rawahul Ibnu Majah 242, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Lakukanlah sedekah jariah terbaik selama hidup di dunia, doamu dikabulkan, saat mati akan menjadi teman baikmu. Apa itu? Sedekah Al-Quran. Buat yang pernah umroh, mungkin ada pernah pengalaman disuruh beli Quran, Qurannya disedekahkan ke Masjidil Haram. Karena sunnahnya memang begitu. Yang ingin ikut wakaf, satu Al-Quran 100.000. Pembayaran bisa transfer kalau tidak bawa uang cash. Jadi satu Al-Quran 100.000. Quran ini akan diberikan ke penghafal Quran, dibaca oleh adik-adik, pahalanya mengalir kepada Anda. Yang wakaf, tolong berdoa ya. Kemarin ada jamaah 8 tahun tidak punya keturunan. Ikut wakaf. Saya tanya, apa doanya Mbak? Saya ingin punya anak. Saya ambil air putih, saya ruqyah. Sebab Al-Anbiya 30, waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Hidup itu dari air.
Saya suruh minumkan suami istri, tahajud dulu minum, sama mandi hujan kalau sedang hujan. Masya Allah, seminggu kemudian dia WA saya, Ustadz, saya hamil. Yang punya penyakit dan ingin didoakan cepat sembuh, malam ini saya doakan. Yang menikah belum punya anak atau anaknya menikah belum ada keturunan, kita doakan malam ini. Punya anak cukup umur tapi belum ada jodohnya, kita doakan malam ini. Ingin berangkat ke Baitullah agar hajinya dipercepat dan dimudahkan berangkat umroh, malam ini saya doakan. Ada orang tua yang meninggal, dihadiahkan sedekahnya, malam ini disampaikan ke kuburnya. Punya masalah apapun nanti sampaikan hajatnya. Ada tanah atau rumah yang lama ingin dijual tapi belum laku, malam ini kita doakan. Saya akan umumkan jumlah-jumlahnya, yang cocok catat, yang tidak cocok cari yang cocok, yang belum cocok dicocok-cocokkan, kalau nggak cocok jangan pulang sebelum cocok ya. Tapi mohon maaf, doanya tidak bisa berjamaah. Satu persatu karena tiap orang hajatnya berbeda. Yang paling bagus Anda sebutkan keinginannya. Anak saya namanya ini, sudah cukup umur tapi belum menikah. Itu lebih baik. Langsung tembus menyebutkan orang yang dituju. Saya umumkan, nanti akan dicatat oleh tim. Wakaf tertinggi 30 Al-Quran dikali 100.000, 3 juta. Buat Bapak Ibu yang mungkin ada rezeki 3 juta, berarti Anda berwakaf 30 Al-Quran untuk 30 penghafal Quran. Wakaf kedua, 20 Al-Quran dikali 100.000, 2 juta. Ibu yang punya rezeki 2 juta, boleh titip kepada panitia ditransfer, berarti membantu 20 penghafal Quran. Wakaf ketiga, 10 Al-Quran dikali 100.000, 1 juta. Kalau Bapak ada uang 1 juta, berarti Anda menyumbang 10 Al-Quran. Wakaf keempat, 5 Al-Quran dikali 100.000, 500.000. Kalau kebetulan ada uang 500.000, berarti Anda menyumbang 5 Al-Quran. Wakaf yang paling kecil 2 Al-Quran dikali 100.000, 200.000. Yuk dicatat, dipilih Bapak Ibu, 3 juta boleh, 2 juta boleh, 1 juta boleh, 500.000 boleh, 200.000 paling kecil. Catat, bawa air putih, saya ruqyah doanya, minumkan ke orang yang sedang sakit atau keluarga yang sedang sakit, insya Allah cepat sembuh dengan sedekah Quran. Silakan ditawarin San, Bapak, ayo. Ditarik ibu-ibu mana nih? Kalau nggak ada deketin ibu-ibu, kalau nggak saya yang deketin.